warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wito Tongkien, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Romo Asun. Saya Ketua Majelis Umat Buddha Theravada Indonesia, Pak. Dan satu kebahagiaan bagi saya pada hari ini bisa menghadiri dalam acara dialog yang sangat luar biasa ini. Dan sangat pertama sekali saya pada hari ini bisa bertemu dengan Pak Habib Rizik yang sangat saya hormati. Dan pada kesempatan ini saya izin untuk bertanya kepada Pak Habib. Saya sering mendengar di media maupun di cerita-cerita dari teman-teman tentang kata-kata kafir, Pak Habib. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin bertanya langsung kepada Pak Habib, apa sih yang dimaksud dengan kafir itu, Pak? Sehingga kami jelas apakah kafir itu yang dimaksud, yang dari kuping yang saya dengar ini salah pengertiannya tentang kafir itu. Karena saya sering mendengar yang disebut kafir-kafir ini Cina-Cina kafir atau apa gitu, Pak Habib. Untuk itu saya mohon supaya langsung bisa mendengar dari Pak Habib langsung, sehingga saya bisa kasih tahu kepada umat-umat, oh kafir itu ternyata salah nih, seperti itu. Terima kasih Pak Habib. Terima kasih kepada Pak Masud. Jadi mengenai istilah kafir ini diambil dari bahasa Arab, dari kata kufrun, huruf kaf, fa, dan ro. Kufrun ini pengertian secara bahasa itu adalah pengingkaran atau kedurhakaan. Jadi siapa manusia yang mengingkari akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingkari kenabian Muhammad, mengingkari Al-Quran, mengingkari hukum Tuhan, bagi umat Islam, saya garis bawah, bagi umat Islam mereka disebut kafir. Kafir ini istilah. Nah, saya pikir kalau ada umat beragama lain yang menganggap umat di luar agama mereka adalah kafir kepada keyakinan mereka, secara bahasa itu sudah benar. Nah, tinggal yang jadi persoalan adalah bagaimana kata ini jangan digunakan untuk penistaan. Nah, ini yang penting yang mesti kita jaga. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya senang sekali ada pertanyaan ini. Saya ingin memisahkan antara pluralitas dengan pluralisme. Nah, ini kadang-kadang suka rancu. Ada Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa secara resmi bahwa pluralisme itu hukumnya adalah haram. Tapi disalahartikan oleh sebagian kelompok masyarakat. Mereka menuduh kalau Majelis Ulama Indonesia ini intoleran. Nah, karena itu di sini yang perlu kita luruskan, bagi kami umat Islam ada istilah pluralitas, ada istilah pluralisme. Pluralitas ialah kebinekaan, kemajemukan, keragaman. Yang kita umat manusia ini terdiri dari berbagai macam suku, budaya, adat istiadat termasuk agama. Nah, ini dalam negara Islam ini disebut, ini pluralitas ini wajib dihargai. Jadi kalau pluralitas itu kami terima, dihargai. Kenapa? Karena ini merupakan satu keniscayaan yang tidak mungkin dalam kehidupan manusia. Umat manusia ini disatukan dalam satu akidah, satu agama, satu suku, satu bangsa, tidak bisa. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Faqala ta'ala, wa law syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah, wa la yazaluna mukhtalifin." Jadi dalam ayat ini artinya Allah mengatakan, "Wa law syaa rabbuka", andai kata Tuhan menginginkan, laja'ala an-nasa ummatan wahidah, Tuhan maha mampu untuk menjadikan manusia sebagai umat yang satu. Akan tetapi ketentuan Allah, wala yazaluna mukhtalifin, ternyata manusia itu akan selalu berbeda di antara mereka. Nah, karena itu Islam menerima pluralitas sebagai satu keniscayaan yang harus dihargai, yang harus diakui keberadaannya, dan wajib kita menjaga toleransi antar perbedaan-perbedaan ada. Itu pluralitas. Nah, sedangkan pluralisme dalam pemahaman Majelis Ulama Indonesia yang sudah disebarluaskan di mana-mana, itu adalah suatu isme, suatu pemahaman, keyakinan, kepercayaan yang mengatakan semua agama sama, sehingga mereka melarang umat agama apapun, bukan hanya Islam, umat agama apapun
Islam, setiap manusia apapun agamanya, dia berhak meyakini agamanya yang benar dan paling benar. Dan dia tidak boleh dipaksa untuk membenarkan agama lain yang dia tidak yakini. Jadi bagi kami, biarkan orang Islam meyakini agama yang benar adalah Islam, yang paling benar adalah Islam, yang luar Islam tidak benar. Itu hak dia. Begitu juga biarkanlah seorang Kristiani, seorang Buddha, seorang Hindu meyakini agama kami yang benar dan paling benar. Di luar agama Buddha tidak benar. Itu hak dia untuk berkeyakinan dan untuk beragama. Gak boleh seorang Muslim memaksa Buddha untuk mengakui kebenaran Islam, dan gak boleh seorang Buddha memaksa orang Islam untuk mengakui kebenaran Buddha. Nah, jadi di sini biarkan masing-masing umat beragama itu bebas meyakini, bebas beragama, bebas dia mengklaim agama yang paling benar. Yang penting dia tidak boleh hina agama orang. Jadi silakan saja umat Kristiani menganggap bahwa umat Islam itu sudah kafir terhadap Yesus Kristus atau kafir terhadap ajaran Injil dan lain sebagainya. Itu hak mereka untuk menggunakan istilah tersebut. Tapi jangan menggunakan istilah tersebut untuk menghujat, untuk mencaci maki. Nah, jadi jangan juga sampai dalam rangka untuk menjaga toleransi, akhirnya definisi kekafiran kita ubah-ubah. Ini nanti akan membuat ketersinggungan di antara umat beragama. Nah, artinya begini, umat Islam mengatakan, oh yang di luar Islam itu kafir. Atau umat Islam dipaksa untuk mengatakan yang luar Islam itu bukan kafir. Ini akan terjadi konflik yang luar biasa di dalam soal keimanan. Nah, jadi artinya itu suatu terminologi yang ada di umat beragama masing-masing. Mungkin Kristen punya istilah tersendiri apa arti kafir, mungkin Buddha juga punya istilah tersendiri apa arti kafir, dan umat Islam juga punya istilah tersendiri apa arti kafir. Tapi yang jelas dalam agama Islam tidak boleh kita menistakan agama apapun. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, la tasubul ladzina yad'una min dunillah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Hei orang-orang yang beriman, hei umat Islam, la tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kamu menista, mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Ini larangan dari Allah dalam Al-Quran. Gak boleh menista agamanya, gak boleh menista agamawannya, gak boleh menista ajarannya, gak boleh. Nah, jadi ini merupakan salah satu prinsip toleransi di dalam agama Islam. Gak sampai di situ. Dalam Islam juga ada ketentuan la ikraha fiddin. Tidak boleh ada pemaksaan di dalam untuk memeluk suatu agama. Dan tidak boleh ada orang Islam memaksa umat beragama lain supaya masuk Islam, atau menteror, atau mengancam, atau menakut-nakuti, atau menjebak, atau menghipnotis, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya sehingga orang tersebut terpaksa masuk ke dalam ajaran Islam. Itu nggak boleh. Tidak boleh sama sekali ada pemaksaan dalam bentuk apapun. Jadi nggak boleh mencaci maki, nggak boleh memaksa, nggak boleh menteror. Bahkan soal teror perlu kita garis bawah di dalam Islam. Jangankan dalam suasana damai, dalam suasana perang, kita perang. Dalam perang saja, umat Islam tidak boleh menghancurkan rumah-rumah ibadah umat beragama lain. Umat Islam tidak boleh mengganggu agamawan mereka. Jadi kalau umat itu sudah masuk ke dalam rumah ibadah mereka, bersama umat beragama mereka, dan mereka tidak terlibat dalam konflik peperangan, tidak boleh diganggu. Nah, jadi demikianlah saking toleransinya diajarkan dalam ajaran Islam. Yang terakhir, ada satu pesan dari Nabi Muhammad SAW. Ini hadis harus wajib dipegang oleh umat Islam. Nabi mengatakan, man ada diniyan fa'ana qasduhu qasduhu yawmal qiyamah. Nah, ini ada istilah lagi, ada istilah kafir, ada istilah dhimmi. Nah, dhimmi itu maksudnya orang di luar Islam yang hidup di tengah-tengah umat Islam dan dia menjadi warga yang baik. Dia tidak pernah mengganggu umat Islam. Dia bergaul, dia membangun bersama, dia membangun kebersamaan. Apa kata Nabi? Man ada ini, kalau ada orang Islam yang mengganggu orang-orang non-Muslim yang tidak mengganggu umat Islam, warga yang baik di tengah umat Islam, fa'ana khasbu, aku akan jadi musuh dia. Khasarkuhu yawmal qiyamah, aku musuhi dia di hari kiamat. Jadi artinya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang umat Islam, sebagai rasulnya umat Islam yang dicintai, sudah memberikan amanah. Jangan coba-coba mengganggu umat beragama lain. Nah, jadi kalau kita bicara konteks jihad itu ditujukan untuk membela diri. Manakala ada musuh-musuh Islam yang menyerang Islam, yang menghancurkan
menjadikan Islam itu konflik jihad terlalu. Tapi kalau nggak ada serangan, nggak ada gangguan, kita nggak bicara jihad. Yang kita bicara adalah dakwah. Tidak boleh memaksa orang di luar Islam, kemudian mengancam, menteror agar mereka itu masuk dalam Islam. Tapi kalau mendakwahkan boleh. Mendakwahkan dalam arti kata memperkenalkan Islam kepada umat beragama, silakan dengan cara bil hikmah, itu dengan cara yang penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik, wajadilhum billatii hiya ahsan. Ini perintah Allah. Artinya kalau kau terpaksa harus berdialog, berdebat dengan orang di luar Islam, billatii hiya ahsan, wajib kamu dialog dengan cara yang terbaik. Nah, inilah di antara prinsip-prinsip toleransi dalam Islam. Jadi tidak usah terlalu gerah dengan istilah-istilah dini, istilah kafir dan lain sebagainya. Itu terminologi di dalam pelajaran akidah umat Islam. Yang penting jangan itu dijadikan untuk menghujat-hujat orang. Dan ketemu yang bukan muslim, kafir, masuk neraka. Nah ini nggak boleh. Ini dilarang oleh Nabi. Jadi di dalam pergaulan tetap harus bukan muka yang manis, senyum yang indah, kemudian saling membantu, saling menolong, dan seterusnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai jawab. Terima kasih. Yang pertama, tolong dipahami dan dimengerti, ada perbedaan, ada penistaan. Perbedaan kami umat Islam, sebagaimana tadi sudah kami jelaskan, kami hargai, tidak boleh kami ganggu, karena itu merupakan keniscayaan. Baik perbedaan mazhab atau perbedaan sekte, sekalipun juga merupakan perbedaan agama. Tapi kalau penistaan terhadap suatu agama apapun, tidak boleh dinistakan. Agama apapun. Nah, sementara penistaan kami tolak dengan keras. Dan alhamdulillah pada tatanan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbedaan dilindungi oleh konstitusi. Ada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, dan ada peraturan bersama menteri tentang penyebaran suatu agama, tentang pembangunan rumah ibadah. Semua sudah ada aturannya, hanya tinggal kita bagaimana mengimplementasikannya. Nah, adapun penistaan agama, dalam tatanan hukum Indonesia juga sudah ada aturannya. Penistaan agama itu dipidanakan. Ada Perpres nomor 1 tahun 1965, ada Undang-Undang nomor 5 tahun 69, dan ada KUHP pasal 156A. Nah, ini sebetulnya kalau negara ini mempercayakan sepenuhnya kepada polisi untuk menegakkan amanat undang-undang tadi, sebetulnya masalah Ahmadiyah sudah lama selesai. Cuma yang jadi persoalan, masalah Ahmadiyah ditarik ke ranah politik. Nah, ini yang membuat polisi jadi kikuk. Saya buktikan, Lia Aminuddin ditangkap kok sama polisi. Kemudian Lia Aminuddin yang mengaku sebagai malaikat Jibril ditangkap dengan mudah, bisa diusut. Begitu juga Ahmad Musaddiq ngaku Nabi ditangkap oleh polisi. Selesai, semua bisa diatasi dengan baik. Nah, tapi begitu masuk Ahmadiyah, kami sudah lapor sampai Kapolri, kami sudah bicara dengan Kapolri yang dulu. Itu persoalannya karena ini ditarik ke ranah politik, sehingga polisi jadi kikuk untuk menyelesaikannya. Kalau tidak ditarik ke ranah politik, kita percayakan sepenuhnya kepada polisi untuk menerapkan KUHP pasal 156A. Ahmadiyah dari kemarin sudah selesai. Hari ini saya ingin sampaikan, saya senang sekali bisa hadir pada dialog lintas agama ini luar biasa. Tadi sudah kita dengarkan apa yang disampaikan Kapolda, apa yang disampaikan Pak Taufik dari FKUB. Alhamdulillah, saya yakin semua umat beragama yang hadir di sini, kita punya semangat yang sama. Semangat persatuan, kesatuan daripada NKRI, semangat perdamaian, semangat untuk menjaga kondusivitas. Nah, karena itu saya berharap melalui dialog ini nanti di ujung acara ini kita punya komitmen, kita punya kesepakatan bagaimana kita membangun Indonesia yang lebih baik, yang lebih damai, yang lebih tenang, yang lebih kondusif, tanpa ada lagi yaitu konflik-konflik yang terjadi antara umat beragama. Nah, karena itu saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh orang tua kami, Yai Haji Hasyim Muzadi. Beliau katakan di Indonesia ini, kalau adu domba antar umat beragama, modalnya murah, cuma 2 liter bensin. Yang 1 liter bakar masjid, yang 1 liter bakar gereja. Perang udah.
masjid kebakar, belum diidentifikasi, belum diselidiki, itu langsung dituduh. Wah, ini pasti ini umat Kristen atau Katolik atau Protestan atau Buddha atau Hindu, pasti mereka yang bakar. Padahal belum tentu. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada gereja yang kebakar, belum ada identifikasi penyelidikan, langsung dituduh. Wah, ini pasti Islam radikal yang dibakar. Nah, hal-hal semacam ini menyebabkan posisi kita semua menjadi mudah untuk diadu domba. Maka betul yang dikatakan oleh Pak Taufik tadi, begitu juga Pak Kapolda, harus ada tabayun antar tokoh-tokoh umat beragama kalau terjadi suatu peristiwa yang menyentuh konflik antar umat beragama. Nah, maka itu pertemuan semacam ini saya pikir tidak hanya dilakukan menjelang pilkada saja, tapi harus dilakukan, frekuensinya harus lebih sering, harus lebih banyak. Kita duduk, tidak ada persoalan yang tidak bisa kita musyawarahkan bersama untuk mencari solusi. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nah, kita mau bicara jujur begini Pak Kapolda, kita belajar dari peristiwa Sambas, Sampit, Ambon, Poso. Itu sebetulnya pada mulanya bukan konflik antar umat beragama. Ini yang mesti kita garis bawah, yaitu ada kelompok-kelompok yang melakukan judi bareng, mabok bareng, kemudian saling berkelahi, kemudian ada pembunuhan, dan ternyata dibunuh ini pimpinan tokoh daripada kelompok yang lain. Nah, kemudian yang kelima, gerakan massa serang kelompok yang satunya lagi, akhirnya terjadi saling bunuh dan akhirnya mengkristal menjadi perang agama. Jadi kalau di Sampit dan Sambas mengkristal menjadi perang suku, sedangkan di Ambon dan Poso mengkristal menjadi perang agama. Padahal penyebabnya bukan soal agama, penyebabnya bukan soal masjid, bukan soal gereja, penyebabnya bukan soal pemurtadan, bukan. Penyebabnya saya katakan seperti yang ada di Ambon dan Poso, Bapak. Ini penyebabnya hanya karena ada kelompok dan umat agama tertentu menenggak minuman keras, mabok, mengganggu kelompok agama yang lain. Nah, kemudian di Sulut terjadi masuk provokator. Nah, provokator ini ada yang datang dari Jakarta, ada juga provokator lokal yang akhirnya mengkristal menjadi perang agama. Nah, karena itu saya pernah katakan kepada Bapak Kapolri beberapa kali, kalau Indonesia ini tidak mau jadi konflik, bahkan kita sampaikan ke DPR, kita sampaikan ke Presiden, kalau di Indonesia kamu ada konflik antar umat beragama, salah satu yang mesti diselesaikan adalah yuk sama-sama kita berjuang berantas narkoba dan minuman keras. Sebab pada saat orang mengkonsumsi narkoba atau mengkonsumsi minuman keras, kemudian hilang akalnya, hilang kesadarannya, apa saja dia bisa lakukan. Dia nistakan agama orang, dia caci maki orang lain, apa saja dia lakukan. Dia bisa membunuh, dia bisa menganiaya, dia bisa membakar, dia bisa menculik, dan ini sangat berbahaya. Tapi dalam urusan dialog antar umat beragama ini ada satu yang saya ingin garis bawahi. Jangan sampai nanti panas kemudian hari. Tolong, sebagaimana dikatakan oleh Pak Kwik Yangi baru-baru ini, beliau mengatakan kalau umat Islam menghendaki pemimpinnya orang Islam di wilayah mayoritas Islam, jangan dituduh sebagai syarat. Karena negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Tuhannya umat Islam melarang umat Islam memilih pemimpin dari kalangan luar Islam. Jadi kalau umat Islam ingin melaksanakan hukum Tuhannya, nggak boleh kita salahkan mereka. Saya pikir ini ucapan Pak Bikin luar biasa. Ini sebagai seorang tokoh yang non Muslim, tapi bisa memahami bagaimana cara merajut daripada yaitu persaudaraan sebangsa dan setanah air. Itu di antara umat beragama. Kita menginginkan pemimpin yang Muslim, beriman, bertakwa, santun, jujur, bertanggung jawab. Nah, inilah yang ingin kita harapkan daripada pimpinan di Jakarta ke depan. Jadi sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan diri saya dan semua saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tolong bagi mereka yang ingin mengusung Muslim sebagai calon gubernur di Jakarta, jangan sampai memantik persoalan sara. Cukup dia berpegang kepada syariat. Yang kedua, bagi mereka yang di luar Islam, manakala mereka melihat umat Islam begitu menggebu-gebu untuk mengusung calon Muslim sebagai gubernur, juga tolong jaga diri, jangan menuduh umat Islam itu
itu rasis, fasis, sara, karena hal semacam ini yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Insya Allah Jakarta akan tetap kondusif. Insya Allah pilkada besok berjalan apapun hasilnya, kita akan tetap aman, tetap damai. Nah, cuman kita minta semua pihak, yuk kita awasi pilkadanya. Nah, kita harus jaga, harus adil, harus transparan, harus jujur, harus yaitu bertanggung jawab. Tidak boleh ada kecurangan di dalam pilkada yang akan datang. Insya Allah. Terima kasih. Jadi saya tidak pungkiri, memang sejak gubernur yang sekarang ini di Jakarta dilantik oleh Bapak Presiden, beberapa waktu kemudian saya dan kawan-kawan, para habaib, para ulama, para kiai di Jakarta, yaitu mengadakan gubernur tandingan yang kami sebut Gubernur Rakyat Jakarta. Orangnya dari sini, Kiai Haji Fahrul Rasul. Silakan berdiri sebentar Pak Kiai. Biar semua tahu ini Kiai Haji Fahrul Rasul. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini, jangan diartikan kalau kami mengadakan gubernur tandingan ini sebagai tindakan yang bisa menyulut konflik sara. Tapi yang ingin saya ingatkan, penobatan Kiai Haji Fahrul sebagai gubernur tandingan atau gubernur rakyat ini sebagai bentuk perlawanan politik. Jadi hanya sekedar perlawanan politik. Dan terus terang di sini, kenapa kami harus melakukan perlawanan politik? Karena gubernur yang sekarang ini semenjak dia menjabat sebagai wakil gubernur sampai menjadi gubernur, mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak populer, mengambil kebijakan-kebijakan yang justru bisa menyulut konflik sara. Itu yang sebetulnya kita kira adalah kebijakannya tentang larangan kurban bagi umat Islam dilakukan di halaman-halaman masjid atau halaman sekolah atau di fasilitas-fasilitas umum. Semuanya mau diarahkan ke Cakung. Nah ini menjadi persoalan. Ini menjadi persoalan serius. Kemudian ada dua masjid yang digusur yang sampai hari ini tidak ada penyelesaiannya. Satu masjid tetangga kita di sebelah, Masjid Amir Hamzah di Taman Ismail Marzuki. Satu masjid lagi di Jatinegara. Nah ini yang kami kritisi. Ini ada apa? Kenapa begini? Dan ada yang lebih penting lagi, soal integritas moral. Integritas moral itu kami menginginkan pemimpin di Jakarta yang santun, yang bermoral, yang beradab, yang bagaimana cara seorang pejabat bicara kepada bawahannya dan bicara kepada rakyatnya. Saya tidak ingin dipimpin oleh gubernur dari luar Islam di Jakarta. Bukan karena kebencian, bukan karena sentimen, bukan karena saya punya kepentingan politik, bukan. Karena saya ingin tunduk kepada Tuhan saya. Saya ingin tunduk kepada ajaran Tuhan saya. Andai kata Tuhan saya tidak melarang, gak ada masalah sudah. Saya tidak akan pernah protes. Silakan siapapun untuk memimpin saya. Tapi karena Tuhan saya melarang, saya tidak boleh untuk melanggar. Tapi andai kata pada kenyataannya Tuhan saya tidak menganugerahkan kepada saya pemimpin Muslim. Ternyata saya diuji, ada pemimpin non-Muslim yang memimpin. Saya tidak akan melakukan tindakan anarkis, tindakan destruktif, tindakan-tindakan perlawanan yang bisa merugikan masyarakat. Ya, kita lihat, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Si pemimpin non-Muslim tadi bersikaplah yang santun, yang jujur, yang bermoral, yang tidak membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Islam. Kalau saya tidak peduli apakah pemimpinnya itu Muslim atau bukan Muslim, kalau sudah membuat satu kebijakan yang merugikan rakyat, khususnya merugikan umat Islam, pasti saya akan melakukan perlawanan. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah Jakarta akan tetap kondusif. Insya Allah pilkada besok berjalan apapun hasilnya, kita akan tetap aman, tetap damai. Nah, cuman kita minta semua pihak, yuk kita awasi pilkadanya. Nah, kita harus jaga, harus adil, harus transparan, harus jujur, harus yaitu bertanggung jawab. Tidak boleh ada kecurangan di dalam pilkada yang akan datang. Insya Allah.